Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusril Taufik Hidayat dari Eksya 2 dengan NIM 23041370 Saya akan menjelaskan tentang larangan utama dalam ekonomi Islam. Yang pertama, larangan masyir dalam transaksi. Secara bahasa, kata masyir adalah ismi atau makan, mubah, antonim dari makna sulit. Dalam terminologi agama, judi diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. Secara syariah, hukum berjudi adalah terlarang. Dalam hukum masyir adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Tetapi Al-Quran sendiri tidak secara jelas atau clear menjelaskan tentang jenis dan bentuk hukuman terhadap judi. Mayoritas ulama sepakat untuk memberikan hukuman tazir kepada pelaku judi. Ada dua unsur yang merupakan syarat khusus untuk dinamakan seorang telah melakukan jarimah perjudian. Yang pertama, harus ada dua pihak yang masing-masing terdiri dari suatu orang atau lebih yang bertaruh. Yang kedua, menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan suatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan di luar pengaruh terlebih dahulu dari para petaruh. Yang kedua, larangan goror atau uncertainty dalam transaksi. Goror adalah mendefinisikan goror dengan cara terhadap sesuatu yang benar-benar tidak ada. Jenis-jenis goror. Yang pertama, goror dalam signat akad atau bisa disebut kalimat transaksi, yang meliputi dua jahilah dengan batu, sentuhan, dan lemparan. Jual beli bergantung, jual beli al-mudfat. Yang kedua, goror dalam objek transaksi, yang meliputi kebijaksanaan dalam jenis, macam, sifat, zat, dan ukuran objek. Transaksi ketidaktahuan adalah waktu akad, ketidakmampuan dalam penyerahan komoditas, melakukan akad atas sesuatu yang madud atau tidak nyata adanya, tidak adanya hak melihat atas objek transaksi. Yang ketiga, jual beli mula masa dan munabadza. Penjualan dengan cara mula masa ialah yang disebut oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri berikut. Mula masa ialah berjual beli dengan hanya menyentuh baju tanpa melihatnya. Dan pada riwayat lain, adapun mula masa ialah masing-masing dari penjual dan pembeli hanya menyentuh pakaian. Adapun penjual dengan cara munabazah ialah seperti yang ditafsir oleh Abu Sa'id Al-Khudri RA berikut ini. Dan munabazah ialah masing-masing dari keduanya saling melemparkan pakaian kepada lawan transaksinya, dan keduanya tidak melihat dengan seksama pakaian lawan transaksinya tersebut. Ibnu Hajar Al-Asqalani setelah menyebutkan penafsiran tentang kedua bentuk akad ini mengatakan, tentu ini termasuk dalam perjudian. Menjual barang yang belum menjadi miliknya di antara bentuk akad penjualan yang terlarang. Dari sahabat Hakim bin Hizam RA, ia mengisahkan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, ada sebagian orang yang datang kepadaku, lalu ia meminta agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki, dengan terlebih dahulu aku membelinya dari pasar. Rasulullah SAW menjawab, janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, nomor 3505.
Dan yang keempat, larangan riba atau bunga dalam transaksi. Riba secara bahasa bermakna zidaya atau tambahan. Increase, addition, expansion of growth. Dalam pengertian lain secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sementara itu, menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Maksud dari tambahan di sini yaitu tambahan kuantitas dalam penjualan aset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitasnya. Tambahan dalam utang yang harus dibayar karena bertundanya pembayarannya seperti bunga, utang, dan tambahan yang ditentukan dalam waktu penyerahan barang berkaitan dengan penjualan aset yang diharuskan adanya serah terima langsung. Misalkan, penjualan rupiah dengan dolar harus ada serah terima secara langsung. Apabila ditunda serah terima tersebut, maka ada unsur riba. Jenis-jenis riba dan riba nasi'ah. Dasar hukum riba adalah Quran Surah Ar-Rum ayat 30 dan Quran Surah An-Nisa ayat 4, Quran Surah Ali Imran ayat 3, Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 dan lain-lain. Dan yang terakhir, bentuk-bentuk transaksi lain yang dilarang. Berikut beberapa transaksi yang dilarang dalam Islam. Yang pertama, barang yang dikemukakan najis oleh agama seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar. Yang kedua, jual beli sperma atau mani hewan seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan. Dan yang ketiga, jual beli ini haram hukumnya sebagaimana jual beli anak binatang yang masih berada di dalam perut induknya. Dan yang keempat, jual beli dengan muhakkalah, mukhadarah, mulamasah, munabazah, muzabana, atau sebagaimana yang dijelaskan pada pembahasan gharar, menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Dan yang kelima, jual beli dengan syarat iwad mahjul, jual beli dengan mengecualikan sebagai benda yang dijual, tadlis, tahril, najusi, ihtikar, gisisi, gaban, fashi, ba'ial, madum. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.